Halo, assalamualaikum. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada yang sudah menyaksikan video anak saya, yang sudah memberikan support dan perhatian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali berbagi pengalaman seputar dunia anak autisme. Anak saya terdeteksi menderita autisme pada usia 1,5 tahun. Eda, anak saya lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1998, yang pada masa itu sebagai orang tua kami tidak pernah sama sekali mengenal tentang istilah autisme. Sampai pada suatu hari ada tetangga saya yang kebetulan senang sekali ikut atau sangat berperhatian pada anak saya, jadi dia senang sekali membawa anak saya di rumahnya, karena kebetulan pada waktu itu anak saya ditinggal bekerja yang seharian dengan mbak pengasuhnya. Dan tetangga saya itu sangat perhatian pada anak saya, sampai pada suatu hari dia memperlihatkan sebuah artikel tentang autisme. Dan di dalam artikel itu hal-hal yang dibahas mirip sekali dengan keadaan anak saya, di mana anak saya pada usia 1,5 tahun dipanggil tidak menoleh, tidak ada kontak mata dengan orang lain dan dengan hal-hal sekitar, suka meracau dan merangkak ke sana kemari karena pada waktu itu belum bisa berjalan, tidak berhenti-henti, dan suka mengempak-empakkan tangannya serta melakukan perilaku-perilaku aneh lainnya. Turun ya? Ya. Turun, lihat itu pohon. Lihat pohon. Eda. Karena keadaan anak saya benar-benar mirip seperti ada yang di artikel itu, barulah saya menyadari bahwa anak saya mengalami hambatan pada tumbuh kembangnya. Dan pertama-tama saya mendatangi seorang dokter, yaitu dokter rehab medis, dan beliau mengatakan bahwa hanya mengalami keterlambatan saja. Namun saya tidak cukup puas dengan jawaban itu, karena semakin hari anak saya tidak menunjukkan tumbuh kembang yang normal, di mana pada waktu usia 1,5 tahun anak-anak yang normal sudah bisa berjalan, bisa berbicara, dan sudah bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dia bisa pada usia tersebut. Namun anak saya tidak menunjukkan hal yang normal seperti pada usianya itu. Eda.
akhirnya saya mendatangi sebuah rumah sakit di bagian tumbuh kembang anak, di mana pada waktu itu pertama-tama anak saya diobservasi oleh seorang ahli okupasi terapi, dan kesimpulannya beliau mengatakan bahwa anak saya menderita autisme. Dan betapa kagetnya diri saya waktu itu, karena mendengar istilah itu pun saya tidak pernah, apalagi pada waktu itu harus menerima kenyataan bahwa anak saya divonis menderita autisme. Ini kita Eda, push. dan syukur alhamdulillah pada usia hampir 2 tahun akhirnya anak saya bisa berjalan. Namun berjalannya juga tidak seperti anak-anak normal. Dia lebih suka berjalan berjinjit-jinjit dan seperti berlari-lari ke sana kemari. Dan karena anak saya pada waktu itu usia 2 tahun sudah bisa berjalan, maka banyaknya informasi yang saya dapat tentang anak autisme, bahwa anak autisme harus diterapi sedini mungkin agar mendapatkan penanganan yang lebih baik dan meminimalkan gejalanya. Maka pada waktu usia 2,5 tahun saya putuskan anak saya untuk menjalani terapi, di mana terapi itu berwujud seperti sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan syukur alhamdulillah pada usia hampir 2 tahun akhirnya anak saya bisa berjalan. Yang diajarkan pada sekolah anak berkebutuhan khusus itu yaitu terapi bicara dan behavior terapi atau terapi perilaku, pre-akademik, dan terapi lainnya yang menunjang perkembangan pada anak autis. Di mana pada waktu itu anak saya baru mulai menunjukkan perkembangannya setelah waktu 3 bulan di terapi, di mana pada waktu itu anak saya baru bisa atau baru mau buka mulut dengan mengucapkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Ini kita Eda, push. kemampuan anak autisme mau buka mulut dan mampu mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O ternyata itu adalah awal mula dia bisa berbicara. Setelah mampu mengucapkan huruf-huruf vokal tersebut, akhirnya anak saya pertama-tama mau menirukan kata-kata yang diajarkan oleh terapisnya. Namun apa yang diucapkan anak saya tidak tahu arti dan maksudnya. Namun seiring berjalannya waktu, maka anak saya atas kesabaran para terapisnya akhirnya mampu mengidentifikasi semua benda-benda yang senantiasa diajarkan oleh terapisnya, semisal peralatan makan, gambar-gambar, atau hal-hal lain yang ada di sekitar rumah atau di sekolah. Dia mampu mengidentifikasinya. Push. Setelah anak autisme mampu dan bisa berbicara, maka anak autisme selanjutnya diarahkan pada pre-akademiknya, yang tentu saja pada awalnya kontak matanya harus dibangun terlebih dahulu supaya perhatiannya bagus, dan ketika diajarkan sesuatu dia mampu menyerap. Dan anak-anak itu juga memiliki daya ingat yang sangat bagus. Terbukti
Apa yang diajarkan dulu di sekolah sampai sekarang kalau saya tanya, dia tidak lupa dan masih bisa. Setelah anak autisme mampu dan bisa berbicara, maka anak autisme selanjutnya diarahkan pada preakademiknya, yang tentu saja pada awalnya kontak matanya harus dibangun terlebih dahulu supaya perhatiannya bagus, dan ketika diajarkan sesuatu dia mampu menyerap. Dan anak-anak itu juga misalnya angka, huruf, warna, dan bermacam-macam benda, anak saya sampai sekarang mampu untuk mengucapkannya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kalau kita telaten, anak-anak tersebut juga memiliki kemampuan dan dapat memahami sedikit-sedikit tentang dunia kita, dan hal itu juga akan meminimalkan dunia yang dia punyai sendiri. Kira-kira seperti itulah pengalaman saya dari mulai anak saya terdeteksi autisme hingga dia bisa berjalan dan mampu berbicara. Dan anak saya mampu berbicara setelah diterapi, yang pada waktu itu baru bicara pada usia 3 tahun.